mau ganti brand lain rasanya beda gitu kan. Iya, Mungkin salah satunya, iya kan. Terus ya itu salah satu yang mereka tuh bisa dalam tanda kutip ya semena-mena gitu naikin harga. Beda sama kayak naik BBM dikit kan protesnya berbulan-bulan. iya Tapi saat benar, demo. demo, kalau Indomie kita nggak sadar sebenarnya Iya, naiknya. Indomie naik 5.500 Iya, tetap menjadi sobat Indomie. tetap. Terus sama rokok, mungkin rokok juga itu menarik karena rokok itu konsumennya kan classify ya. Memang orang yang suka rokok brand A ya pasti akan tetap stay sama brand A gitu, susah Yes, gitu untuk benar, pindah. benar. Toh pun walaupun naik dikit harganya, naiknya sih nggak dikit ya, kayak Indomie dari 25 ke 2.800 udah 10% lebih. Lumayan banget naiknya sih Lumayan, emang. padahal inflasinya cuma 4%, tapi dia naikin 10%. Iya, Nah, enam tapi tetap persennya itu, dibeli. iya tetap dibeli. Nah, 6%-nya itu ekstra cuannya dia. Jadi, teman-teman yang memang mau kurangin exposure ke saham-saham seperti itu, bisa pilih komoditas, manufaktur, dan yang paling saya suka salah satu itulah belakangan ini consumer goods ya. Oke, jadi akan memang terjadi cyclical sektor ya kok ya yang berubah ya Ya. dari yang tadi kok Kevin sebutkan. Oke, Kak Dera, silahkan. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Dera? Ada banyak banget ya sebenarnya pertanyaan. Seru nih, seru banget. Sayang sekali kita hanya sejam nih kok Kevin. Oke. Jadi dari tadi kok Kevin kasih tips banyak cara untuk kita menghadapi resesi 2023. Aku jadi kayak nih. Kalau kok Kevin sendiri dalam 3 bulan ini untuk menghadapi resesi, ya kemungkinan resesi di 2023, apa aja sih? Siapa tahu nih bisa jadi bisa jadi inspirasi juga untuk sobat investor atau teman-teman yang lagi nonton. Ya, bisa Oke, dicontek nih kok caranya kok. boleh. Kalau aku ya, personally mungkin beberapa bulan terakhir, mungkin 1 atau 2 bulan terakhir ketika IHSG-nya break down 7.200, itu saya pelan-pelan udah mulai raise cash. Dan cuma sisa emiten-emiten alpha stock ya, alpha stock seperti kayak mungkin saya mention, saya kemarin itu suka Bumi, dan sekarang mungkin alpha stock favorit saya ada di BNBR, masih sama, masih Bakri Group, dan terus saya mulai switching ke consumer goods, dan yang saya cukup suka itu adalah Unilever, Mayora, sama ICBP. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau misalkan mau jadikan preferensi nggak apa-apa, karena memang kita paham makroekonomi kita nggak pernah bisa avoid, nggak pernah, soalnya nggak pernah sekalipun kejadian ketika globalnya gonjang-ganjing terus Indonesia fine-fine aja. Sebenarnya secara historical tuh nggak pernah terjadi, cuma tinggal Indonesia ini agak relatif lagging karena dampaknya nggak langsung. Nah, ini sih yang justru jadi acuan teman-teman ya untuk lebih menjaga posisi, dan saya banyak mulai raise cash karena cashnya sayang kalau didiamkan doang di RDN. Akhirnya saya switching ke reksadana pasar uang sama reksadana berapa tetap. Itu sih strategi saya. Betul, jadi semuanya dimanfaatkan ya, kalau tidak ada uang Harus, nganggur, nggak uang boleh. harus berkembang. Bisa jadi inspirasi buat sobat investor yang pengen melakukan hal yang sama kayak kok Kevin. Dari tadi banyak banget soal pertanyaannya, Kak. Kayak gimana sih caranya 3 bulan lagi nih? Gimana cara kelolanya tuh? Udah terjawab semuanya barusan dari kok Kevin. Ya benar-benar. Tapi kok kalau misalnya ada sobat investor yang mau melakukan lamsam nih, mungkin panik ya. Kayak langsung lamsam jedar masuk nih. Menurut kok Kevin gimana? Kalau lamsam untuk ke instrumen yang aman oke. Tapi kalau untuk ke saham saya sarankan jangan deh, mendingan jangan. Jangan dulu ya. Mendingan Wait jangan dulu, wait karena and see dulu ya. wait and see dulu. Menurut saya agak sedikit terlambat, nggak apa-apa. Yang penting sudah confirm, lebih confirm lah. Karena balik lagi, ketika lamsam saya yakin uangnya cukup besar dan pasti cukup mengganggu psikologis kali ya. Kalau misalkan lihat uang sebesar itu terus harus drop lumayan dalam, sayang lah, jangan lah. Mendingan kalau misalkan mau nyicil, saya pribadi prefer ya udah DC aja, cicil aja ketika sudah cukup murah. Tapi jangan lupa dihitung juga valuasinya, sambil tetap harus dipantau sih ekonomi globalnya. Kayak hari ini keluar data inflasi di US, konsensus 8,1%, ternyata 8,2, selisih 0,1 dari konsensus. Marketnya drop lagi, kriptonya drop lagi.
Padahal cuma selisih 0,1. Oh ya, dan menurut saya ya, personally, saya melihat inflasi di US 9,1% kemarin itu sudah peaking. So, kita cuma tinggal lihat ini akan mulai melandai dan pelan-pelan mulai turun. Tapi, The Fed masih akan terus naikin sampai akhir tahun atau awal tahun depan. Menurut saya, suku bunga masih akan naik karena masih spreadnya masih cukup jauh, tapi 9,1 kemarin udah peaking. Udah menurut saya udah maksimum. Sekarang udah akan agak melandai. Yes, memang harus menutup gap dulu ya kok ya. Dan The Fed masih akan tetap agresif dalam menaikkan suku bunganya. Betul, betul, setuju. Dan Indonesia akan ngikutin itu trennya. Ya, untuk mengimbangi, menjaga nilai rupiah juga. Iya. Karena habis kalau rupiahnya mungkin ya, kalau misalnya kita lihat sampai 15.500 oke lah. Cuma kalau misalkan udah deket-deket 16.000, menurut saya itu udah cukup ngeri lah untuk pelaku usaha ya, terutama yang punya utang dalam US dollar. Itu udah cemas banget sih. Ya, so far kita masih di 15,3 deh kok kayaknya, kalau nggak salah deh. 15.300. Aku mau minta maaf banget nih karena kita udah sekitar 50 ujung ya. Oh. Oke, padahal kita masih seru banget nih, tapi jangan sedih teman-teman. Kita saatnya bagi-bagi hadiah nih Kak Dera untuk teman-teman yang setia menonton kita sampai akhir. Kita akan memberikan hadiah, tapi kita harus menguji apakah benar-benar mendengarkan sejauh ini kita sharing. Nanti orang pemenang Kak malam ini, makanya kayak sorry banget ya yang pertanyaannya banyak tapi nggak sempat kita jawab ya, kayak mungkin bisa langsung DM HPM My Hero ataupun langsung tanya ke Ko Kevin gitu kan. Boleh. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan nih, bagi-bagi hadiah. Ko Kevin nanti bantu untuk menjadi juri ya, melihat sobat investor siapa yang menjawab tercepat nih. Boleh. Wow. Seru kan? Yuk, kapan lagi jam 9 malam kalian mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000 untuk 4 pemenang. Cus, Kak Dera, silahkan. Oke, langsung aja nih Kak. Oke, pertanyaan pertama. Oh iya, aku ngasih tau dulu ya. Nanti kita tuh milih jawaban yang paling benar dan paling cepat gitu. Jadi nanti kalian langsung aja jawab di kolom komentar ya. Oke, pertanyaan pertama. Aduh, pada deg-degan nggak nih ya? Mungkin yang udah dengerin dari awal pasti udah tahu jawaban ini. Oke. Apa aja sih sebenarnya indikator atau tanda-tanda akan terjadinya resesi? Yuk, tadi udah disebutkan teman-teman. Ayo buka catatannya, ayo. Siapa yang nggak nyatet? Saya omelin nih, Bu dosen nih. Ayo. Ayo, guys. Yang jawab. Harga barang naik, caps lock semua lagi. Semangat banget ya kan? Oke, tuh ada beberapa yang udah jawab sih. Oke, saham turun, harga barang naik tuh kok Kevin. Bener nggak tuh jawaban-jawaban yang udah ada nih? Mungkin lebih suka yang saham turun doang ya, karena resesi itu belum tentu harga barang naik. Resesi itu bisa ada dua, inflasi atau deflasi itu bisa jadi dua. Tahun kali ini aja nih resesinya inflasi, biasanya resesi itu deflasi. Oke, jadi kita sudah dapat jawabannya ya. Oke. Yang jawab saham turun, Altea underscore ID. Ya. Wah, ini Altea. Yang belum turun jangan panik. Notice nih nama Altea ya. Dia aktif ya kan? Aktif banget loh. Aktif banget, bagus. Altea, kamu harus follow Henan dulu ya. Harus follow Henan, My Hero, semuanya di follow. Kalau enggak jadi menang kamu, Altea. Ayo. Lama-lama aku kayak Maiden nih ya. Oke, lanjut Kak Dera. Jangan takut pada Kak. Oke, coba sebutkan 2 cara mengatasi finansial sebelum terjadinya resesi. Nah, itu yang tadi saya tanyakan. Ayo dibuka catatannya, teman-teman. Apa tuh? 2 cara, coba sebutin. Berarti harus ada 2 jawaban ya. 2, lebih nggak apa-apa. Tapi yang paling benar. Ayo teman-teman.
Oke tuh ada yang Lumayan. jawab. Nah, Ada yang jawab tuh. Kok, Kevin, benar ayo. nggak tuh? Dari Ana Liviana, katanya persiapkan dana darurat, lakukan investasi. Benar nggak tuh? Ya, boleh, boleh, betul betul. Boleh lah, boleh guys. Kalau Selamat, investasi sih guys. harus, kalau investasi sih harus selalu ya, resesi nggak resesi harus ya. Nah, tuh denger ya, catat dan dilakukan. Jadi jangan nunggu resesi dulu. Iya. Nah, ini hadiahnya harus langsung subscribe Reksadana ya teman-teman ya. Karena apa? Kita harus mempersiapkan resesi. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, pertanyaan ketiga, mungkin ini udah tahu semua sih harusnya ya, Kak ya. Ya, Pertanyaan ketiga adalah sebutkan nama narasumber kita pada malam hari ini. aduh, teman-teman. Aduh, jaringannya ada yang jaringan. Ayo lo, jangan perkara jaringan kalian nggak bisa dapat hadiah nih guys. Siapa Ayo. nama narasumber kita? Ayo, Ada tuh, Kevin. Kevin. udah menang. Kalau aku Oke, bilang nama lengkap gimana? Itu tuh ada tuh Kak, Jaya.Putriana. Kevin, weh, ada yang caps lock nih. Yang caps lock, udah kalian telat. Telat. Bener-bener. Tadi close. Udah ada pemenangnya. Yang menang adalah Jaya.Putriana. Oke, Selamat. selamat. Lanjut nih kok Kevin sama Kak Ica ke pertanyaan terakhir. Cepat siapa? Oke. Pertanyaan terakhir adalah apa kepanjangan dari HPAM? Aku aja yang jawab nih, aku jawab ya. Ini aku kasih bocoran Kak. Panjangannya itu adalah username yang Kak Iya, Ica HP-nya apa tuh? Ayo, HP-nya apa? HP-nya apa tuh? Ayo. User. Ada yang jawab ayo. Apa kepanjangan dari HPAM? Ih, Bocoran pintar sedikit. nih, Putri. Kamu setelah jawab ayo, kamu menjadi pintar, Putri. Ayo. Wah, Ada yang ini jawab. sampai ada yang jawab metode pengelolaan dana dengan filosofi. Wah, curiga buka company profile nih. Oke, ayo jawabannya. Aduh, di aku belum jalan nih, Kak. Kira-kira Wah. udah ada pemenangnya belum ya? Udah dong, dengan Putri titik Jintarmi pemenangnya, karena dia sudah lengkap menyebutkan company profile kita nih. Selamat buat keempat pemenang. Selamat Putri. Jangan- Oke. Jadi kita sudah mendapati 4 nama pemenang ya. Nah, nama pemenang ini nanti akan dihubungi oleh tim kami dari Hanan Putri Asset Management atau dari My Hero by Indonesia, My Hero Indonesia. Tapi kalian harus follow dulu nih. Kalau misalnya kalian nggak follow, auto gugur. Bye. Jadi teman-teman harus tetap follow dan stay tune di IG Hanan Putri Asset Management dan juga My Hero Indonesia. Untuk Ko Kevin, terima kasih banyak atas kesempatan kali ini, Thank Ko. you ya. Terima Sharing kasih. banyak nih. Semoga kita bisa menghadapi resesi 2023 dengan maksimal ya, Ko ya. Amin. 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 Ingat, tidak ada dana yang nganggur, seluruh dana harus berkembang. Oke, terima kasih banyak kok Kevin. Thank you.